Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya di episode kali ini ya. Eh, saya bersyukur saya sudah bisa menikmati Polygon Tambora A9X ini 500 kilometer ya. Dan biasanya kalau saya mereview sesuatu itu saya harus benar-benar merasakan, menggunakan, memakainya ya. Kalau sepeda sih 500 kilometer minimal ya. Sadel pun juga begitu dan sebagainya. Supaya benar-benar saya tahu ya plus minusnya di mana ya dan semuanya. Ya setelah saya menikmati Tambora ini sejauh 500 kilometer baru-baru bener saya merasakan ini sepeda luar biasa ya, nikmatnya luar biasa. Itu ibarat seperti saya tiba-tiba memiliki suatu mobil yang besar begitu ya. Besar, lapang, lega, nyaman, ya semuanya enak gitu. Yang tadinya saya hanya bisa menaiki mobil misalnya seperti Avanza, kemudian beralih ke sesuatu yang ya itu seperti begitulah Polygon Tambora yang saya rasakan ya. Jadi Polygon Tambora ini orientasinya yaitu semakin jauh Anda bersepeda, makin akan terasa nikmatnya sepeda ini. Oke, itu kata kuncinya loh ya. Semakin jauh perjalanan Anda, maka sepeda ini akan terus memberi Anda kenikmatan. Nah, terus apa bedanya dengan sepeda-sepeda lainnya? Oke, episode ini juga bisa jadi saya akan head to head ya, bedakan, tandingkan antara Polygon Tambora dan Polygon Stratos ya, Stratos C yang kemarin saya ada buat videonya ya. Kan sama-sama endurance-nya ya, Stratos C ini juga endurance. Oke, baik, kita akan kupas ya, saya akan kupas satu persatu sehingga Anda bisa nantinya memutuskan benar-benar bahwa inilah yang saya inginkan, yang saya butuhkan ya, bukan inginkan ya. salah. Yang saya butuhkan utamanya yaitu Anda butuhkan, itu jauh lebih penting. Oke. Jadi pertama-tama dulu pastikan ya bahwa Anda ini benar-benar cyclist yang mempunyai jam terbang yang tinggi. Ya, karena cyclist yang jam terbangnya tinggi dibanding dengan cyclist yang jam terbangnya masih kurang, ya, itu bedanya yaitu di riding style. Ya, riding style dan riding character orang itu. Orang yang tinggi jam terbangnya, gaya berkendaraannya tidak akan mau dipaksa-paksa atau mau buru-buruin begitu ya. Karena dia sudah punya bayangan dan punya banyak pengalaman bahwa kalau saya mau menuju dari titik A ke titik B, saya harus menggunakan pace, kecepatan, kemampuan, dan yang terutama kenyamanan, sehingga saya bisa sampai di titik finish itu ya, bukan dengan diburu-buru, bukan disuruh cepat-cepat,
juga bukan disuruh untuk mengejar-ngejar cut off time dan sebagainya. Ya, tidak. Nah, kalau karaktermu adalah seperti ini, ya, Anda bisa lanjut ke Tambora. Oke. Dan kalau misalnya dalam 1 minggu, ya, Anda melakukan perjalanan yang kira-kira tembus 300 kilo, tembus 400 kilo, tembus 500 kilo per minggu, ini ideal, sangat amat ideal. Ya, jadi kalau memang orientasinya Anda dan karakter bersepeda Anda yaitu adventure, traveling, jarak jauh, Audax, EJJ, Bentang Jawa, dan lain-lain, yang istilahnya jarak-jaraknya pokoknya jauh di atas 500 km dan sebagainya, maka idealnya ya ini sepeda ini akan memberi Anda kenikmatan benar Tambora yang karbon ya, maksudnya yang seri paling enggak di atas 5 ya, seri 5 gitu, yang karbon AJX. Bukan berarti yang alloy tidak bisa juga karena geometrinya pun mirip, sama ya, sama. Oke. Terus berikutnya yaitu kalau Anda menginginkan pada saat Anda bersepeda itu tidak diributin oleh hal-hal lain ya, misalnya ban bocor dan sebagainya. Ya memang ban bocor kita enggak tahu, tapi paling enggak ban yang Anda pakai semakin besar, maka Anda akan menghindari ban bocor persentasenya jauh lebih tinggi ya. Jadi memang ada bedanya antara ban 28 dengan misalnya ban 40. Ya jelas ada bedanya. Memang ban 40 tidak akan secepat ban 28, tapi ban 40 akan menjauhkan Anda dari resiko-resiko puncture begitu. Ya. Jadi jika Anda ingin perjalanan Anda itu tidak direcoki dengan, karena saya pernah mengalami itu di EJJ dengan pakai ban 34 itu ya, kena duor, terus kemudian ada kawat kecil yang itu menusuk ban dalam sehingga bocor terus ya. Andai kata saya memakai ban yang lebih besar misalnya 40 begitu, mungkin resiko tersebut sangat lebih kecil ya. Jadi Anda paham konteksnya ya kan ya. Jadi Anda tidak mau, istilahnya mau trouble free lah ya, problem free. Anda hanya ingin menikmati berjalan terus, maka Tambora lah yang lebih ideal. Dan berikutnya adalah bila posisi riding Anda ingin senyaman mungkin ya, dalam arti Tambora ini tidak terlalu bungkuk enaknya ya, lain beda dengan 3T Explorer saya itu. Makanya saya flat barin karena saya tidak mau bungkuk. Tapi Tambora ini geometrinya walaupun drop bar, Anda tidak bungkuk ya, karena posisi ridingnya Anda itu cukup upright, tidak aero tapi cukup upright begini. Jadi walaupun Anda kena angin, tapi itu no problem, perjalanan Anda jauh ya. Kena angin, kalau misalnya perjalanan Anda hanya di kayu 25 kph aja, no problem. Kecuali Anda kecepatan 35-40 kena angin sih ya itu bedanya ya. Jadi di mana Anda ingin posisi riding yang benar-benar nyaman, maka condong ke Tambora ya karena episode ini tentang Tambora, jadi ya Stratosnya agak enggak saya bahas begitu, tapi untuk perbandingan begitu ya. Nah, apalagi wheelsetnya ya,
wheelset yang dipakai oleh A9X ini kebetulan adalah karbon G24 yang mempunyai uh, lebar inner rimnya itu sudah 24 mili ya, sehingga saya bisa memakai ban yang gede-gede itu ya. Beda dengan kalau misalnya Anda beli Stratos ya, pasti Anda dikasih ban yang bukan gravel, spesifik gravel, tapi bannya itu masih ban road, sehingga ya itu maksimal berapa Anda yang bisa? Hanya 34 ya kan, 32, 34 ya. Itu akan dirasa kurang kalau misalnya perjalanan Anda jauh, Anda kepingin nikmat ya, kurang sekali. Oke, walaupun 100 lebih cepat ya. Nah, hal-hal lain karena sepedanya sendiri itu solid ya, build quality-nya itu solid banget ya. Jadi saya yakin ini tentunya ya Polygon ya makin improve ya. Ya, secara karbon stiffness-nya juga sudah sangat baik, luar biasa ya. Terus wheelbase-nya, geometrinya ya, ada teknologi flip chip lagi, ya itu hanya sekedar tambahan aja lah ya bagi saya. Antara flip chip A atau flip chip G no problem juga ya, no problem. Oke. Terus yang penting dari memegang sepedanya itu terasa begitu mantap ya, mantap bahwa ini memang sepeda penjelajah, sepeda kelas cruiserweight misalnya, cruise ya, saya mau cruising, saya mau jalan-jalan ya. Nah, mungkin Anda bisa aja loh ya, kalau misalnya begitu ya mendingan saya beli steel bike lah yang touring ya, Surely atau apa ya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, itu masuk sekelas. Toh kalau misalnya Anda sedang touring, teman Anda pakai Surely dengan Anda pakai Tambora, ya akhirnya sama, Anda tidak akan kebut-kebutan juga begitu ya. Tapi kalau misalnya daripada misalnya saya beli Surely yang secara frame itu sekarang sudah mahal sekali harganya, ya mendingan Tambora misalnya. Ya itu pertimbangannya. Nah, terus apalagi ya, saya rasa gini, kita balik lagi ya, apa sih yang kita jumpai banyak di jalan-jalan ya, di jalanan, atau problem-problem apa sih yang kita jumpai pada konsumen sepeda itu. Mereka itu selalu apa yang dalam keinginannya dan sehari-hari, yang faktanya yang mereka lakukan itu tidak sama begitu, selalu tidak sama. Jadi misalnya mereka berangan-angan, iya ya, saya berangan-angan kepingin long distance, saya tak beli Tambora. Tapi kenyataannya tiap hari Anda tidak long distance, Anda hanya coffee ride ke warung ya. Paling-paling Anda misalnya sepedaan hanya 25 km PP hanya untuk beli nasi pecel dan sebagainya. Nah, itu fakta loh, itu realita ya, realita. Jadi ya itu realita yang saya agak melucu sedikit lah ya. Tapi intinya Anda membeli Tambora, tapi kemudian Anda hanya pakai misalnya 50 kilo, ya maksimum 100 kilo. Nggak apa-apa sih memang. Tapi bukankah kalau misalnya Anda membeli Tambora hanya untuk itu, bukankah perjalanan Anda akan menjadi lebih berat ya? Padahal Anda bisa memakai 100 dan hanya menempuh 100 km dengan cepat, sehingga Anda bisa pulang sampai rumah dengan efisien. Nah itu loh, efisiensinya itu loh. Tambora bukan untuk itu. Ya jelas kalah kalau untuk short distance ya. Jadi kalau misalnya Anda hanya berkeinginan, bermimpi, berkhayal, lebih baik jangan deh ya. Lebih baik jangan. Belilah sepeda yang memang Anda pakai memang benar-benar setiap hari. Kamu berapa jaraknya? Alah, misalnya jarak segitu aja, ambil aja Stratos, jangan salah pilih ya. Jadi Tambora ini bukan untuk sepeda untuk angan-angan,
"Loh saya mau beli kok nggak boleh?" "Loh ya nggak apa-apa." Ya. "Loh saya mau beli kok nggak apa." Nah ini kan berarti Anda membeli sepeda itu N+1. Berarti Anda sebelum Tambora ini kan punya sepeda lain, N+1. Oh ya nggak apa-apa. Misalnya sepeda Anda Aero, Cervelo S5. Saya kepingin traveling yang jauh, saya beli Tambora. Oh ini cocok. Ideal, sangat ideal, begitu. Tapi kalau kamu sudah mempunyai Stratos, oh saya baru beli Stratos kemarin misalnya, Stratos C lagi, terus saya mau beli Tambora lagi, wah overlap, ada sedikit overlapnya, ngapain? Ya, pakai aja Stratos Anda nggak apa-apa, tancepin ban 34, begitu. Anda masih bisa 600 kiloan Odaxan pakai Stratos dengan bahagia, tidak apa-apa. Ini contoh kasus kalau Anda sudah punya Stratos C atau Stratos itu ya yang model baru endurance bike gitu ya. Ya itu. Tidak perlu Anda beli lagi Tambora. Begitu. Ya, jadi dari sini Anda akan sudah bisa tahu, oh ya benar ya. Untuk apa Tambora ini? Ada tujuannya, ya. Untuk market siapa? Ya ada. Ya. Buktinya Tambora ini kalau Anda lihat di online banyak yang habis. Ya. Sudah saatnya Polygon, sudah saatnya merakit lagi batch baru ya untuk diluncurkan di pasar. Entah itu uh, catnya baru atau bagaimana edisi yang berikutnya gitu. Ya itu. Banyak yang habis. Ya. Jadi tentunya ya kalau banyak yang habis ya sepeda ini terserap ya. Terserap dan sepeda ini menunjukkan bahwa karena terserapnya sepeda ini di masyarakat ya berarti kan masyarakat ini sudah memulai menikmati sepedaan yang jauh-jauh, jarak long distance. Ya saya tidak kaget, wong event-event yang berjarak jauh, Audax dan sebagainya rame loh, rame. Malah yang road bike event malah yang menurun, ya. Selain di luar Bromocom loh ya. Event-event lain yang dari organizer lain habis semua. Diganti semua dengan event gravelan dan long distance, Audaxan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, oke. Ya saya berharap aja dari sini Anda langsung punya gambar. Wis ting, wis pastikan bahwa Tambora ya memang untuk ini. Wis jangan di overlap. Kalau Anda tidak berkarakter seperti yang Anda sebutkan di awal-awal video tadi, jangan ambil Tambora. Ambil aja Stratos. Ya, ya itu. Oke, sekian saya tidak memanjang-manjang lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.